Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Termasuk dari benda najis lagi yaitu sesuatu yang mengalir atau merembes dari anjing dan babi, seperti air liur, seperti ingus, seperti keringat, air mata, itu semuanya hukumnya najis. Berbeda dengan mazhab Maliki yang mengatakan kullu dzalika thahirun. Kalau mazhab Maliki mengatakan air yang merembes atau mengalir dari babi dan anjing seperti air liur, ingus, keringat, dan air mata itu hukumnya suci sebagaimana kaidah annakulla hayyin, setiap semua yang hidup dan apa yang mengalir atau merembes darinya itu hukumnya suci. Jadi kalau menurut Imam Maliki, air liur anjing itu suci, keringat anjing itu suci, ingus anjing itu suci, bahkan keringat atau air mata itu hukumnya suci. Begitu juga babi itu sama. Karena kaidahnya Imam Maliki yaitu apa saja yang hidup atau bernyawa dan sesuatu yang keluar, barang cair yang keluar darinya itu hukumnya suci. Wa minha adam, termasuk benda yang najis yaitu darah dengan segala macamnya kecuali hati dan limpa, maka hukumnya suci sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat. Dikecualikan lagi yaitu darahnya orang yang mati syahid, itu hukumnya suci selama darahnya itu masih menempel di tubuhnya orang yang mati syahid. Tapi yang dimaksud adalah syahid karena berperang, sebagaimana orang Islam perang dengan orang kafir, terus orang Islam tersebut mati atau meninggal dan berdarah, kan tidak boleh dimandikan. Meskipun berdarah-darah tidak dimandikan, darah yang masih menempel di tubuhnya itu hukumnya suci. Termasuk lagi dikecualikan yaitu darah yang masih menempel di daging hewan sembelihan atau di otot-ototnya. Sebagaimana ketika kita menyembelih hewan seperti ayam atau kambing, terus sudah beberapa saat kan darah keluar semua, terus kita cuci, ternyata di dagingnya ada darahnya atau di ototnya ada darahnya, itu hukumnya suci, udah nggak apa-apa itu. Atau kita beli di pasar, ternyata di situ masih ada darah-darah yang masih menempel, itu tidak apa-apa karena itu hukumnya suci. Termasuk dikecualikan lagi yaitu darahnya ikan, darahnya kutu, nyamuk, darahnya hewan apa tengu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia namanya tungau. Tengu yaitu hewan yang berwarna merah kecil yang sangat menyengat. Itu darahnya hukumnya suci semua itu. Fadhihi dima tohiratun. Jadi darah-darah ini semuanya hukumnya suci. Jadi ketika kita membunuh nyamuk, ada yang menggigit kita, terus kita tampar, kita pukul, ternyata keluar darahnya, itu tidak apa-apa, itu hukumnya suci. Begitu juga ketika kita sholat, kita digigit nyamuk, terus kita pukul, ternyata mati, itu darahnya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu bangkainya. Kalau kita sholat, terus kita membunuh nyamuk, kita pukul, keluar darahnya, itu nggak apa-apa darahnya, tapi bangkainya nyamuk harus tidak boleh menempel pada tubuh kita atau pakaian kita. Wahunaka dimaon, dan masih ada lagi darah-darah yang dihukumi suci sebagaimana diterangkan oleh para imam madhab. Yang pertama, al-malikiyatu qalu adam al-masfuh. Yang pertama, madhab Maliki mengatakan darah yang mengalir itu najis tanpa ada pengecualian, meskipun darah dari
ikan. Adapun darah yang tidak mengalir, seperti darah yang sisa dari penyembelian yang ada di daging hewan yang disembelih atau uratnya, ototnya, itu hukumnya suci. Tapi kalau darah itu mengalir, maka hukumnya najis, itu Maliki. Yang kedua Syafi'i qalu binajasati jamila dima. Mazhab Syafi'i mengatakan semua darah itu hukumnya najis kecuali 4. Yang pertama, air susu hewan yang boleh dimakan dagingnya apabila keluar berupa atau berbentuk darah. Jadi ada hewan yang boleh dimakan dagingnya, terus air susunya keluar tapi berupa darah, itu darahnya hukumnya suci. Yang kedua, wal maniyu idza kharaja bilauni dami. Yang kedua, air mani yang keluar berupa darah, itu hukumnya juga suci. 3, telur yang warnanya itu berubah menjadi warna darah dengan syarat masih bisa menjadi hewan atau masih bisa menetas, itu hukumnya suci. Yang keempat, darahnya hewan yang berubah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, itu suci dengan syarat dari hewan yang suci. Kita contohkan, ada hewan di situ sedang bunting. Ternyata janinnya itu belum sempurna. Masih berupa darah yang gumpal atau daging yang gumpal, itu hukumnya suci. Selanjutnya mazhab Hanafi mengatakan bitoharotidam. Darah yang tidak mengalir, baik itu darah manusia atau darah hewan, itu hukumnya suci. Wabitoharotidam, dan Hanafi mengatakan darah yang berubah menjadi mudghah atau segumpal daging, itu hukumnya suci. Kalau masih berupa segumpal darah, itu hukumnya najis. Jadi mazhab Hanafi ada 3 pembahasan. Darah yang tidak mengalir itu hukumnya suci. Darah yang berubah menjadi mudghah atau segumpal daging itu suci. Darah yang berubah menjadi segumpal darah atau alaqah itu hukumnya najis. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.